Hai teman-teman. Hari ini kita akan mempelajari tentang penyetaraan reaksi redoks. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video berikutnya. Sebelum kita mulai belajar, perhatikan video eksperimen berikut ini. Ketika penambahan KMNO4 yang berwarna ungu pada H2O2 terjadi perubahan warna menjadi bening. Sebelum penyetaraan reaksi reduksi oksidasi kita bahas, perlu diingat kembali konsep reaksi reduksi oksidasi yang telah dipelajari di kelas 10. Dari reaksi pada eksperimen tadi, adanya kenaikan bilangan oksidasi pada O, yaitu -1 menjadi 0, yang kemudian kita sebut dengan reaksi oksidasi. Dan adanya penurunan bilangan oksidasi pada Mn, yaitu +7 menjadi +2, yang kemudian kita sebut dengan reaksi reduksi. Artinya, pada kenyataannya, peristiwa reduksi selalu disertai dengan peristiwa oksidasi. Oleh sebab itu, disebut reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redoks. Lalu, bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks? Kali ini, kita akan mempelajari cara perubahan bilangan oksidasi atau PBO untuk reaksi dalam bentuk molekul dan cara setengah reaksi untuk reaksi dalam bentuk ion. Sebelum kalian menyetarakan reaksi redoks, perlu diingat kembali konsep bilangan oksidasi yang telah dibahas di kelas 10. Nah, bilangan oksidasi itu sendiri merupakan muatan suatu atom dibanding atom lain dalam spesies kimia. Berikut ini adalah aturan menentukan bilangan oksidasi. Aturan yang pertama, jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam molekul sama dengan 0. Contohnya NaCl. Nah, jumlah keseluruhan bilangan oksidasinya itu sama dengan 0. Begitupun MnSO4. Yang kedua, jumlah bilangan oksidasi atom-atom dalam ion sama dengan muatan ion. Contohnya MnO4- dan C2O4-2-. Kalau tadi di aturan pertama jumlahnya sama dengan 0, nah ketika di sini ada muatan ion, maka jumlah bilangan oksidasinya sama dengan muatannya. Yang ketiga, bilangan oksidasi atom F dalam senyawa sama dengan -1. Nah, kenapa F diletakkan di aturan nomor 3? Karena atom F adalah atom yang paling elektronegatif. Tidak ada satupun atom yang lebih elektronegatif dari atom F. Sehingga, kalau dalam senyawa sudah pasti -1 tidak akan bernilai positif. Aturan yang keempat, bilangan oksidasi atom-atom logam golongan 1A sama dengan +1. Setelah tadi elektronegatif, sekarang kita ke yang paling elektropositif. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah kata logam. Artinya, kita harus mengeluarkan atom H dalam aturan ini. Aturan yang kelima, bilangan oksidasi atom-atom golongan 2A sama dengan +2. Nah, ini elektropositif setelah golongan 1A, yaitu golongan 2A. Aturan yang keenam, bilangan oksidasi atom H dalam senyawa sama dengan +1. Dan aturan yang ketujuh, bilangan oksidasi atom O dalam senyawa sama dengan -2. Aturan ke-8, bilangan oksidasi unsur bebas sama dengan 0. Misalkan Fe, Au, Cl2, H2. Contoh, senyawa OF2. Dari aturan pertama, maka jumlah biloksnya sama dengan 0. Kemudian, aturan yang ketiga, maka nilai biloks F sama dengan -1. Dikalikan dengan indeksnya 2, maka -2. Agar sama dengan 0, maka biloks O sama dengan +2. Contoh berikutnya yaitu senyawa NaH. Sama seperti tadi, jumlah biloks sama dengan 0. Selanjutnya, aturan keempat, maka Na biloksnya +1. Kita kalikan dengan indeks Na yaitu 1, maka tetap +1. Agar sama dengan 0, maka biloks H sama dengan -1.
Mari kita mulai menyetarakan reaksi dalam bentuk molekul dengan cara perubahan bilangan oksidasi atau PBO. Yang pertama, carilah bilangan oksidasi masing-masing atom. Kedua, carilah unsur yang mengalami oksidasi dan reduksi. Ketiga, setarakan atom-atom yang naik atau turun bilangan oksidasinya. Dan yang keempat, tentukan jumlah bilangan oksidasi dari unsur yang mengalami oksidasi dan reduksi dengan cara mengalihkan dengan indeks dan koefisien. Yang kelima, samakan jumlah perubahan bilangan oksidasi dengan cara mengalihkan koefisien yang sesuai. Keenam, setarakan koefisien unsur-unsur lainnya. Contoh soal, diketahui persamaan reaksi kimia sebagai berikut. KClO3 ditambah KCl ditambah H2SO4 menjadi K2SO4 ditambah Cl2 ditambah H2O. Kita akan menyetarakannya dengan cara perubahan bilangan oksidasi. Yang pertama, carilah bilangan oksidasi masing-masing atom. Bilox K sama dengan plus 1, karena indeksnya 1 maka tetap plus 1. Kemudian Bilox O sama dengan min 2, dengan indeksnya 3, maka min 2 kali 3 didapatkan min 6. Karena jumlah Biloxnya sama dengan 0, maka Bilox Cl didapatkan plus 5. Selanjutnya, untuk KCl, K di sini plus 1. Karena jumlah Biloxnya sama dengan 0, maka Bilox Cl sama dengan min 1. Untuk H2SO4, di kiri ini sama seperti K2SO4 di kanan. Nah, ini hampir sama, maka tidak akan ada perubahan Bilox di sini. Maka tidak perlu kita cari. Selanjutnya, Cl2 ini unsur bebas, maka Biloxnya sama dengan 0. Untuk H2O, H di sini plus 1, dikali indeksnya 2, maka plus 2. Karena jumlah Biloxnya sama dengan 0, maka O Biloxnya sama dengan min 2. Langkah yang kedua, carilah unsur yang mengalami oksidasi dan reduksi. Kita lihat yang mengalami naik dan turun bilangan oksidasinya. Maka Bilox Cl di KClO3 turun dari 5 ke 0 dari Cl2. Maka ini reaksi reduksi. Dan Bilox Cl di KCl naik dari min 1 ke 0 dari Cl2. Maka reaksi oksidasi. Langkah yang ketiga, setarakan atom-atom yang naik dan turun bilangan oksidasinya. Nah, di sini karena Cl semua, untuk memudahkan kita tutup dulu yang satunya. Jadi, Cl di kiri 1 dan di kanan 2. Maka di kiri kita kali 2. Selanjutnya, kita tutup yang satunya lagi. Cl di kiri 1 dan di kanan 2, maka di kiri kita kali 2 juga. Langkah yang keempat, tentukan jumlah bilangan oksidasi dari unsur yang mengalami oksidasi dan reduksi dengan cara mengalihkan dengan indeks dan koefisien. Kita akan kalikan dengan indeks dan koefisien. Bilox Cl di sini plus 5, dikali indeksnya 1, kemudian dikali koefisiennya 2, maka jumlah Biloxnya plus 10. Selanjutnya, Bilox Cl di sini min 1, dikali indeksnya 1 dan dikali koefisiennya 2, maka min 2. Kemudian Cl di hasil reaksi Biloxnya 0, dikali indeks dan koefisien maka tetap 0. Langkah kelima, samakan jumlah perubahan bilangan oksidasi dengan cara mengalihkan koefisien yang sesuai. Nah, plus 10 ke 0 maka turun 10, dan min 2 ke 0 maka naik 2. Selanjutnya, biar sama 10 dan 2 ini, kita kalikan yang 10 kali 1 dan 2 kali 5. Kemudian pengalinya di sini kita jadikan koefisien. Hasilnya menjadi 1 dikali 2, maka 2 KClO3 ditambah 5 kali 2, maka 10 KCl. Ditambah H2SO4 menjadi K2SO4 ditambah 5 dikali 1, maka 5Cl2 ditambah H2O. Selanjutnya, yang terakhir, ke-6, setarakan koefisien unsur-unsur lainnya. Yang belum disetarakan di sini, K di kiri 2 ditambah 10 jadinya 12. Kemudian K di kanan ada 2, maka sebelah kanan kita kali 6.
Selanjutnya, unsur S di kiri 1 dan di kanan 6 kali 1 maka 6. Biar sama, maka di kiri kita kali 6 juga. Selanjutnya, H di kiri 6 kali 2 sama dengan 12. Dan di kanan ada 2. Biar di kanan 12 juga, maka di kanan kita kali 6. Selanjutnya, unsur O di kiri 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah 6 kali 4 sama dengan 24, maka total O di kiri 30. Kemudian di kanan 6 kali 4 sama dengan 24 ditambah 6 maka sama 30. Artinya semuanya setara. Berikut ini penyetaraan reaksi dengan cara setengah reaksi untuk reaksi dalam bentuk ion. Nah, di sini dibagi dua, yaitu dalam suasana asam dan suasana basa. Caranya sama saja, hanya berbeda pada nomor urut 4. Mari kita lihat satu persatu. Cara yang pertama, mencari bilangan oksidasi masing-masing atom. Yang kedua, tuliskan perubahan yang terjadi pada setengah reaksi, reduksi, dan oksidasi. Yang ketiga, setarakan jumlah unsur-unsur pada ruas kiri dan kanan kecuali unsur H dan O. Yang keempat, untuk suasana asam, setarakan jumlah oksigen dengan cara menambahkan 1 molekul H2O pada ruas yang kekurangan oksigen dan jumlah hidrogen dengan menambahkan H+ pada ruas yang kekurangan H. Untuk suasana basa, setarakan jumlah oksigen dengan cara menambahkan 1 molekul H2O pada ruas yang kelebihan oksigen dan jumlah hidrogen dengan menambahkan OH- pada ruas yang kekurangan H. Aturan yang kelima, setarakan jumlah muatan listrik dengan menambahkan elektron pada ruas yang muatannya lebih positif. Dan keenam, setarakan jumlah pelepasan dan penerimaan elektron pada kedua persamaan setengah reaksi dengan cara mengalihkan dengan koefisien yang sesuai. Ketujuh, jumlahkan kedua persamaan setengah reaksi tersebut. Elektron atau atom dan molekul yang sama di ruas kiri dan kanan akan saling menghilangkan. Contoh reaksi dalam bentuk ion pada suasana asam disetarakan dengan cara setengah reaksi. Fe2+ ditambah MnO4- menjadi Fe3+ ditambah Mn2+. Langkah yang pertama, mencari bilangan oksidasi masing-masing atom. Di sini ion Fe2+ berarti biloxnya +2. Kemudian MnO4- artinya jumlah bilangan oksidasinya -1. Nah, bilox O kan -2. Dikali indeksnya 4 maka -8. Agar didapatkan -1, berapakah bilox Mn? Ya, +7. Selanjutnya Fe3+ berarti biloxnya +3 dan Mn2+ biloxnya +2. Langkah yang kedua, tuliskan perubahan yang terjadi pada setengah reaksi, reduksi, dan oksidasi. Di sini kita pisahkan yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, yang mengalami reduksi di sini yaitu Mn dengan biloxnya berubah dari +7 menjadi +2. Kemudian yang mengalami oksidasi yaitu Fe dengan biloxnya dari +2 menjadi +3. Sehingga setengah reaksinya untuk reaksi reduksi yaitu MnO4- menjadi Mn2+. Dan reaksi oksidasinya yaitu Fe2+ menjadi Fe3+. Langkah yang ketiga, setarakan jumlah unsur-unsur pada ruas kiri dan kanan kecuali unsur H dan O. Mn di kiri 1 dan di kanan 1 sudah setara. Kemudian Fe di kiri sebanyak 1 dan di kanan juga 1. Langkah yang keempat, setarakan jumlah oksigen dengan cara menambahkan 1 molekul H2O pada ruas yang kekurangan oksigen dan jumlah hidrogen dengan menambahkan H+ pada ruas yang kekurangan H. Kita lihat pada reaksi reduksi, jumlah O di kiri sebanyak 4 dan di kanan tidak ada. Maka kita tambahkan H2O sebanyak 4.
Selanjutnya, hidrogen di kiri tidak ada. Dan di kanan ada 4, dikali 2 yaitu 8. Maka di kiri kita tambahkan 8H+. Karena reaksi oksidasi tidak terdapat O, maka kita lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah kelima, setarakan jumlah muatan listrik dengan menambahkan elektron pada ruas yang muatannya lebih positif. Nah, muatan di kiri untuk reduksi -1 dari MnO4- ditambah 8 dari H+. Kemudian di kanan +2 dari Mn2+. -1 ditambah 8 berarti muatan di kiri +7. Kemudian kita tambahkan elektron di tempat yang lebih positif. +7 dengan +2 lebih positif +7. Maka kita tambahkan elektron sebanyak berapa? Nah, elektron ini kan bernilai negatif. Jadi 7 tambah berapa hingga menjadi 2. Maka jawabannya adalah 5 elektron. Ini sama seperti +7 ditambah -5 sama dengan 2. Selanjutnya, di reaksi oksidasi. Di kiri +2 dan di kanan +3. Maka yang lebih positif adalah +3. Sama seperti tadi, kita letakkan di tempat yang lebih positif. Sebanyak berapa? Sebanyak 1 elektron. Agar +3 ditambah 1 elektron sama dengan +2. Langkah keenam, setarakan jumlah pelepasan dan penerimaan elektron pada kedua persamaan setengah reaksi dengan cara mengalihkan dengan koefisien yang sesuai. Elektron direduksi 5 dan dioksidasi 1. Maka kita samakan dengan cara reaksi reduksi dikali 1 dan reaksi oksidasi dikali 5. Hasilnya reaksi reduksi tetap karena dikali 1 dan reaksi oksidasi menjadi 5Fe2+ menjadi 5Fe3+. Langkah ketujuh, jumlahkan kedua persamaan setengah reaksi tersebut. Elektron atau atom dan molekul yang sama di ruas kiri dan kanan akan saling menghilangkan. Yang sama di sini hanya 5 elektron di kiri dan 5 di kanan, maka saling menghilangkan. Hasil akhirnya yaitu 5Fe2+ ditambah MnO4- ditambah 8H+ menjadi 5Fe3+ ditambah Mn2+ ditambah 4H2O. Untuk memeriksa apakah sudah setara, ada 2, yaitu pertama, periksa apakah semua atom telah setara. Fe di kiri 5 dan di kanan 5. Mn di kiri 1 dan di kanan 1. H di kiri 8 dan di kanan 8. O di kiri 4 dan di kanan 4. Nah, selanjutnya yang kedua, periksa apakah muatan juga sudah setara. Di kiri muatannya 5 dikali +2 yaitu +10, ditambah -1 dari Mn dan ditambah 8 dari H+. Maka muatan di kiri +17. Muatan di kanan 5 dikali +3 yaitu +15. Ditambah +2 dari Mn, maka sama yaitu +17. Contoh dalam suasana basah, CrO4 2- ditambah Fe2+ menjadi Cr2O3 ditambah Fe3+. Langkah yang pertama, mencari bilangan oksidasi masing-masing atom. Untuk CrO4 2- artinya jumlah biloxnya sama dengan muatannya yaitu -2. Untuk O, biloxnya -2 dikali 4 maka -8. Agar didapat -2 maka bilox Cr +6. Fe2+ maka biloxnya +2. Selanjutnya, jumlah bilox Cr2O3 adalah 0. Dan bilox O sama dengan -2 dikali indeksnya 3 maka -6. Agar didapatkan 0 maka bilox Cr +6. Kemudian dibagi indeks, didapatkanlah bilox Cr +3. Dan Fe3+ biloxnya +3.
Langkah kedua, tuliskan perubahan yang terjadi pada setengah reaksi reduksi dan oksidasi. Yang mengalami reaksi reduksi yaitu Cr, karena biloxnya berubah dari plus 6 menjadi plus 3. Dan reaksi oksidasi yaitu Fe, karena bilox berubah dari plus 2 jadi plus 3. Sehingga setengah reaksinya untuk reaksi reduksi CrO42- menjadi Cr2O3 dan reaksi oksidasi Fe2+ menjadi Fe3+. Langkah ketiga, setarakan jumlah unsur-unsur pada ruas kiri dan kanan, kecuali unsur H dan O. Kita lihat di reaksi reduksi, Cr di kiri 1, sedangkan di kanan ada 2. Maka di kiri kita beri koefisiennya 2. Di reaksi oksidasi, Fe di kiri 1 dan di kanan 1, sudah sama. Langkah keempat, setarakan jumlah oksigen dengan cara menambahkan 1 molekul H2O pada ruas yang kelebihan oksigen dan jumlah hidrogen dengan menambahkan OH- pada ruas yang kekurangan H. Kita lihat pada reaksi reduksi, di kiri ada 8O, yaitu 2 dikali 4, dan di kanan ada 3. Maka ada perbedaan 5O. Karena ini suasana basah, maka kita tambahkan molekul H2O di ruas yang kelebihan O. Maka kita letakkan H2O sebanyak 5. Selanjutnya untuk hidrogen di kiri ada 10, maka kita letakkan OH- sebanyak 10. Langkah kelima, setarakan jumlah muatan listrik dengan menambahkan elektron pada ruas yang muatannya lebih positif. Kita periksa muatan di reaksi reduksi. Di kiri ada -4 didapat dari 2 dikali -2 dan di kanan ada -10 dari OH-. Yang lebih positif dari -4 dengan -10 yaitu -4. Maka kita letakkan elektron di -4 sebanyak berapa agar jadi -10, yaitu 6 elektron. Selanjutnya, reaksi oksidasi plus 2 di kiri dan plus 3 di kanan. Maka kita letakkan elektron di plus 3 sebanyak 1 elektron. Yang keenam, setarakan jumlah pelepasan dan penerimaan elektron pada kedua persamaan setengah reaksi dengan cara mengalihkan dengan koefisien yang sesuai. Karena di reaksi reduksi terdapat 6 elektron dan di oksidasi ada 1 elektron, kita samakan dengan cara reaksi reduksi dikali 1 dan reaksi oksidasi dikali 6. Maka didapatkan reaksi reduksi tetap dan reaksi oksidasi menjadi 6 Fe2+ menjadi 6 Fe3+ ditambah 6 elektron. Langkah ketujuh, jumlahkan kedua persamaan setengah reaksi tersebut. Elektron atau atom dan molekul yang sama di ruas kiri dan kanan akan saling menghilangkan. Nah, karena yang sama di ruas kiri dan kanan terdapat 6 elektron, maka saling menghilangkan. Akhirnya didapatkanlah 2 CrO42- ditambah 6 Fe2+ ditambah 5 H2O menjadi Cr2O3 ditambah 6 Fe3+ ditambah 10 OH-. Untuk memeriksa apakah sudah setara, ada dua, yaitu pertama, periksa apakah semua atom sudah setara. Nah, Cr di kiri ada 2 dan di kanan ada 2. Fe di kiri ada 6 dan di kanan ada 6. H di kiri ada 10 dari 5 dikali 2 dan di kanan ada 10 juga. O di kiri ada 2 dikali 4 yaitu 8 ditambah 5 totalnya 13. Dan di kanan O ada 3 ditambah 10 maka juga 13. Yang kedua, kita periksa muatan. Di kiri ada 2 dikali -2 yaitu -4 ditambah 6 dikali 2+. Maka totalnya -4 ditambah plus 12 yaitu plus 8. Nah, di kanan 6 dikali plus 3 yaitu plus 18 ditambah 10 kali -1 maka totalnya plus 8 juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat ya.